Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Syafiq Dawas dengan NIM S1S1240053. Saya dari Universitas Solo Oleo dengan prodi jurusan dan dari Fakultas Teknik dengan prodi jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Machine Learning dengan menggunakan transfer learning. Oke, kita mulai. Kita akan pertama-tama di sini saya akan perkenalkan dataset yang saya gunakan dahulu. Nah, ini adalah dataset yang saya gunakan yaitu FIS 4 eh, knowledge, yang dimana sebuah dataset ini adalah sebuah dataset ikan bawah laut yang dikumpulkan dari perairan nyata. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama kita akan mengenal dataset, kemudian yang kedua kita akan membahas konsep dari transfer learning, kemudian kita juga akan membedah kode Python baris demi baris mulai dari import library, konfigurasi learning data, membangun pipeline, membangun model, training, sampai evaluasi. Kemudian terakhir kita akan melihat bagaimana dan menginterpretasikan hasil training kita dari akurasi, loss, classification, report, dan confusion matrixnya. Oke, kemudian kita masuk. Di sini ada dataset saya, yaitu FIS 4000 Knowledge, di mana ini adalah dataset gambar ikan bawah laut yang dikumpulkan dari kamera video yang dipasang di perairan laut nyata. Nah, proyek ini itu merupakan hasil kolaborasi penelitian antara beberapa universitas di Eropa. Dan dataset ini itu tersedia secara publik untuk keperluan dataset. Nah, dataset ini itu berisi dari lebih dari 27.000 data dalam format PNG dari 23 spesies ikan yang berbeda-beda. Gambar-gambar ini itu diambil dari gambar-gambar ini diambil langsung dari rekaman video bawah laut. Jadi kondisinya itu cukup bervariasi. Ada yang pencahayaannya bagus, ada juga yang agak gelap, ada yang ikannya terlihat jelas, bahkan ada juga yang seperti tertutup terumbu karang atau bahkan ngeblur. Oke, kemudian kita akan masuk ke masalah pertama, yaitu adalah masalah class imbalance. Di sini kita bisa lihat bahwa tiap folder ini mendeskripsikan tiap spesies. Jika kita lihat tiap spesies itu berbeda-beda semua, eh, gambar-gambarnya. Ada yang 12.000, kemudian ada yang 2.000, ada yang 3.000, 4.000. Di sini kita lihat bahkan ada yang tidak sampai 100, bahkan tidak sampai 50 pun. Nah, untuk mengatasi ini, di proyek ini kita dipilih untuk solusi yang praktis. Kita akan menggunakan 10 kelas yang masing-masing itu minimal 200 gambar. Dan ini disebut, yang dimana jika kita lihat di sini ada sampai 10 kelas. Dan datanya itu masih mencakup sampai 26.000 data. Oke. Oke, di sini saya sudah ada kode Python. Nah, kemudian kita masuk ke konsep pembahasan transfer learning dulu. Nah, transfer learning itu adalah teknik di mana kita mengambil model yang sudah dilatih untuk satu tugas saja. Lalu kita gunakan kembali kemampuannya untuk tugas yang berbeda-beda. Tetapi ini masih berkaitan. Jika kita analogikan, kita bisa membayangkan kita belajar naik sepeda sejak kecil. Setelah mahir, kita mencoba naik motor. Nah, kita tidak perlu lagi belajar dari nol bagaimana menjaga keseimbangan, bagaimana mengendalikan stang, bagaimana memperkirakan jarak, karena sekali itu kita sudah punya dari belajar sepeda. Nah, kita tinggal belajar hal-hal baru seperti cara menyalakan mesin dan mengatur gasnya. Nah, itulah transfer learning. Model yang sudah belajar dari jutaan gambar umum, nah kita gunakan kembali kemampuannya untuk belajar mengenali gambar ikan. Kemudian, kenapa kita menggunakan transfer learning? Ada tiga alasan mengapa kita memilih transfer learning untuk melatih model dari nol. Yang pertama, itu hemat waktu dan komputasi. Melatih model deep learning dari nol dan dengan jutaan gambar itu membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-mingguan. Juga dia ini membutuhkan GPU yang sangat kuat. Dengan transfer learning, kita cukup melatih sebagian kecil model, dan ini bisa selesai dalam hitungan menit saja. Kemudian yang kedua, itu performa lebih baik dari data dengan data yang lebih sedikit. Model pre-training sudah tahu cara mengenali fitur-fitur visual umum seperti tepi, tekstur, pola, sampai bentuk, di mana kemampuan ini berguna bahkan untuk gambar ikan di bawah laut. Jadi, model kita tidak perlu belajar dari nol lagi. Kemudian yang ketiga, itu mengatasi keterbatasan data.
dataset kita itu hanya punya 26.000 gambar. Untuk deep learning ini sebenarnya cukup relatif kecil. Transfer learning itu membantu kita mendapat performa yang bagus meski datanya terbatas. Nah, kemudian ada model yang saya pakai yaitu EfficientNet B0, yaitu eh, di mana model pre-trained yang kita gunakan itu adalah EfficientNet B0, bagian dari keluarga EfficientNet yang dikembangkan oleh Google Research dan dipublikasikan pada tahun 2019. EfficientNet itu dirancang dengan filosofi bagaimana cara menskalakan neural network secara efisien, bukan hanya membuat lebih dalam atau lebih banyak layer atau lebih banyak lebar atau lebih banyak filter per layar atau menerima gambar resolusi lebih tinggi, tapi ketiganya itu secara proporsional sekaligus. Ini disebut dengan compound scaling. EfficientNet B0 itu adalah yang paling kecil dan paling efisien dari keluarga EfficientNet. Ada B0 sampai B7 dengan sekitar 4 juta parameter dan ukuran model sekitar 15,5 MB. B0 itu sangat ringan namun akurasinya sangat kompetitif. Model ini sudah dilatih dengan dataset ImageNet, sebuah dataset raksasa berisi lebih dari 1,2 juta gambar dari 1.000 kategori objek yang berbeda-beda. Jadi, EfficientNet B80 itu sudah paham berbagai visual fitur dari dunia nyata. Nah, kemudian ada fitur ekstraksi dan versus fine tuning. Dalam transfer learning itu ada dua pendekatan utama. Yang pertama itu adalah fitur ekstraksi. Ini adalah yang kita gunakan dalam code kita nanti. Dalam pendekatan ini itu kita membekukan seluruh bobot model pre-trained. Artinya kita tidak mengubah apapun di sana dan hanya melatih layer-layer baru yang kita tambahkan di atasnya, yaitu classifier head kita. Kemudian yang kedua itu adalah fine tuning. Di sini kita itu melatih classifier head, di mana kita mencairkan beberapa layer terakhir dari base model dan melatihnya kembali dengan learning rate yang sangat kecil, agar model bisa menyesuaikan diri lebih baik dengan domain spesifik kita. Nah, di proyek kita ini, kita menggunakan, karena keterbatasan waktu, kita hanya melakukan fitur ekstrasi tanpa fine tuning. Ini membuat training sangat cepat dan hasilnya seperti yang kita lihat nanti, di mana hasilnya sudah sangat baik. Oke, kemudian kita masuk ke bagian 3, yaitu pembahasan code dan yang pertama yaitu import dan setup. Nah, di slide pertama, di sini kita mengimport library dan mount Google Drive. 5, kita mulai dengan slide pertama. Ini adalah bagian yang paling fundamental. Pertama, yaitu kita mengimpor semua tool yang kita butuhkan. Nah, yang pertama yaitu ada import OS, di mana OS ini adalah modul bawaan Python untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Kita pakai untuk membaca eh, isi folder OS listdir, di mana dia ini menggabungkan path file os path join dan mendapatkan ukuran file os path size. Ini adalah tool yang sangat fundamental untuk navigasi sistem. Kemudian import time. Modul time itu juga bawaan dari Python. Kita pakai untuk mengukur waktu eksekusi, khususnya saat mengukur kecepatan inferensi model. Kita akan memanggil time dengan function time sebelum dan sesudah prediksi untuk menghitung berapa lama waktu yang kita butuhkan. Kemudian ada import NumPy SNP. NumPy itu adalah library komputasi numerik yang paling fundamental di Python. Ini itu adalah sebuah seperti tulang punggung hampir semua library scientific computing lainnya. Nah, kita pakai ini untuk operasi array seperti NP argmax, itu untuk mencari indeks nilai tertinggi dari array prediksi. Kemudian ada npmin, ini untuk menghitung rata-rata waktu inferensi. Kemudian ada juga npprot, yang dimana dia ini menghitung perkalian dimensi parameter. Nah, kita singkat menjadi np karena kita akan sering panggil. Kemudian ada import pandas SPD. Pandas itu adalah library untuk manipulasi data tabular seperti spreadsheet dalam Python. Kita gunakan untuk membuat data frame yang berisi path file dan label gambar, serta untuk menampilkan statistik distribusi kelas dan tabel hasil evaluasi, di mana di sini kita singkat sebagai PD. Kemudian ada import TensorFlow sebagai
TF. Nah, TensorFlow itu adalah framework deep learning buatan Google yang menjadi tulang punggung seluruh proyek kita nanti. Ini menyediakan semua yang kita butuhkan untuk membangun, melatih, dan juga mengevaluasi neural network. Kita pakai versi 2.20 seperti yang terlihat di outputnya nanti. Di sini terlihat outputnya TensorFlow versi yang kita pakai yaitu 2.20.0. Oke, kemudian from TensorFlow Keras itu kita impor layer model. Keras itu adalah API tingkat tinggi dan terintegrasi dalam TensorFlow. Layers itu adalah koleksi jenis-jenis layer neural network seperti dense, dropout, global average, polling 2D. Kemudian ada juga model yang menyejakan kelas untuk merangkai layer-layer menjadi model yang utuh. From TensorFlow Keras application import efficient net. Nah, ini mengimpor modul untuk model-model pretrained. Meski di versi final kita hanya memakai efisiensi net B0, kita juga mengimpor di sini saya juga mengimpor mobile net v2 karena sebelumnya saya juga mencoba untuk membandingkan dua model ini. Tetapi karena waktu yang sudah tidak bisa mendukung, jadi saya hanya menggunakan satu model saja, yaitu EfficientNet B80, B0. Oke, kemudian ada from Sklearn model selection. Sini kita impor train test split. Scikit-learn itu adalah library machine learning klasik di Python. Fungsi train test split itu kita gunakan untuk membagi dataset secara random dan stratified, yaitu memastikan setiap split, yaitu train, kemudian validation, kemudian ada testing, itu punya proporsi kelas yang sama. Ini sangat penting untuk evaluasi yang adil. Kemudian ada lagi from Sklearn Matrix itu kita import classification report, confusion matrix, ada juga accuracy score, F1 score. Nah, masih dari scikit-learn, ini adalah fungsi-fungsi yang mengukur performa model. Classification report itu memberikan precision recall dan F1 score kelas. Kemudian confusion matrix itu membuat matriks yang menunjukkan seberapa sering model benar dan salah untuk setiap kelas. Kemudian ada accuracy score, di mana dia ini menghitung akurasi keseluruhan. F1 score itu menghitung F1 secara agregat. Kemudian ada import matplotlib, pilot, pyplot itu sebagai PLT. Matplotlib itu adalah library visualisasi utama Python. Kita pakai itu untuk membuat grafik kurva training, akurasi, dan loss per epoch, disingkat sebagai PLT. Kemudian ada kita import Seaborn sebagai SNS. Seaborn itu adalah library visualisasi statistik yang dibangun di atas Matplotlib. Kita pakai khusus untuk membuat heatmap confusion matrix yang lebih estetis dan mudah dibaca. Kemudian yang terakhir yaitu from Google Colab itu kita import Drive dan DriveMon, yaitu content Drive. Ini khusus untuk Google Colab karena dataset kita tersimpan di Google Drive. Kita perlu mount untuk menghubungkan Drive ke lingkungan Colab kita. Setelah ini kita bisa mengakses file Drive itu melalui path content Drive kemudian My Drive. Nah, di sini. Nah, setelah kita menjalankan sel ini, kita bisa melihat dua baris output penting. Itu yang ini. Pertama, TensorFlow version 2.20.0, di mana ini mengkonfirmasi versi TensorFlow yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, GPU tersedia, yaitu physical device ini mengonfirmasi bahwa GPU tersedia dan TensorFlow sudah mendeteksinya. Kemudian, training dengan GPU bisa sampai 10-50 kali lebih cepat dibanding CPU. Oke, kemudian kita masuk ke konfigurasi dataset. Nah, di sel kedua ini adalah pusat konfigurasi proyek kita. Semua parameter penting itu didefinisikan di sini sebagai konstanta, sehingga mudah kita ubah itu jika kita perlukan. Nah, di sini ada code basedir itu sama dengan content drive my drive, kemudian folder fish. Basedir itu adalah variabel string yang menyimpan path absolute ke folder dataset kita di Google Drive, yang dimana ini adalah titik awal itu untuk operasi pembacaan file.
Jika kita menjalankan code ini, kita perlu mengubah path file sesuai lokasi folder fish di drive saya sendiri. Nah, kemudian ada selected class, yang dimana ini adalah list Python berisi nama-nama folder untuk 10 nama kelas ikan yang kita pilih. Jika kita perhatikan formatnya, ada angka di depan nama kelas, seperti 01, 02, 03, dan seterusnya. Ini itu adalah nama folder asli di dataset, di mana angka ini menunjukkan nomor ID kelas dalam dataset FIS 4 knowledge asli. Perhatikan juga ada lompatan data dari 0, dari 5 ini sampai ke dari 5 lompat ke 7. Dan dari 10 itu lompat ke 16. Ini artinya 6, 11, sampai 15 itu tidak dimasukkan karena jumlah datanya itu kurang di bawah 200. Kemudian ada IMG underscore size itu sama dengan 224,224. Nah, IMG underscore size itu adalah tabel yang mendefinisikan ukuran gambar yang akan kita gunakan nanti. Sebuah gambar itu akan di-resize ke 224 kali 224 pixel. Nah, kenapa 224 kali 224? Karena ini adalah ukuran input standar yang digunakan efisiennya B0 dan banyak model Pretara-net, ImageNet lainnya. Model ini itu dilatih dengan gambar 224 kali 224. Jadi, kita perlu memberikan input dengan ukuran yang sama agar fitur-fitur yang dikenali itu model tetap relevan. Kemudian ada batch size itu sama dengan 32, yang dimana batch size ini adalah jumlah gambar yang diproses secara bersamaan dalam satu langkah training. Nilai 32 itu adalah pilihan klasik dan umumnya itu menghasilkan keseimbangan yang baik. Itu antara stabilitas gradient update, yaitu semakin besar batch, itu semakin stabil gradiennya. Kemudian ada penggunaan memori GPU, yaitu batch yang terlalu besar itu bisa membuat GPU kehabisan memori. Kemudian dan kecepatan trainingnya. Nilai umum yang sering dipakai itu adalah 16, 32, 64, atau sampai 128. Kemudian ada num classes, yaitu len selected class, di mana dia ini secara otomatis dihitung dari panjang list selected classes. Nilainya adalah 10. Kita simpan dalam variabel ini karena akan kita sering kita gunakan. Misalnya untuk menentukan jumlah neuron di layer output model, dengan cara ini kita bisa menambah atau mengurangi kelas. Angka ini otomatis terupdate tanpa perlu diedit manual. Nah, kemudian ada baris class name sama dengan C split underscore, koma 1 dengan indeks ke 1 for C in selected class. Kemudian kita print jumlah kelas sama dengan num kelasnya. Nah, ini itu adalah list comprehension Python yang menghasilkan nama kelas yang lebih bersih untuk digunakan sebagai tabel plot dan laporan. Fungsi split underscore itu memotong string pada karakter underscore pertama, dan untuk indeks pertama itu mengambil keduanya sehingga 01 Dascilus reticulotus itu menjadi Dascilus reticulotus. Nah, di sini ada outputnya, jumlah kelasnya sama dengan 10. Di sini kita bisa lihat eh, jumlah kelasnya sama dengan 10 dan daftar 10 nama kelas tanpa prefix angka. Ini mengkonfirmasi konfigurasi kita sudah benar. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu membaca daftar file dan membuat data frame. Oke, di sel ketiga yaitu kita membuat daftar filenya. Dataset kita itu berformat folder. Tidak ada file CSV atau metadata yang menyimpan daftar file dan labelnya. Jadi kita harus membuatnya sendiri dan men-scan setiap foldernya. Nah, di sini ada code data sama dengan string kosong. Nah, kita mulai dengan list kosong, yang dimana list ini nantinya akan berisi satu dictionary per gambar. Kemudian ada for label idx class name in enumerate selected class. Nah, di sini kita iterasi melalui list selected classes, yang dimana fungsi enumerate ini memberikan kita dua nilai sekaligus, label idx atau indeks numerik 0 sampai 9 dan class name yaitu nama folder class, yang dimana indeks numerik ini yang akan menjadi label atau target untuk model kita nanti. Kemudian ada kelas dir sama dengan ospath join dalam kurung base underscore dir,
Kemudian class name. OS Page Join itu menghubungkan page secara aman dan platform independen hasilnya. Di mana misalnya di sini ada konten, drive, my drive, base, kemudian 01, Destilicious, Reticulotus. Di mana di sini kita pakai OS Page Join, bukan string concatenation manual agar kode itu bekerja di semua sistem operasinya. Kemudian ada file itu sama dengan f for f in os list dir dalam kurung kelas underscore dir, di mana if f lower and with.png, di mana os list dir ini itu mengembalikan semua nama file dalam folder kita. Kita filter itu hanya yang bereksistensi png itu menggunakan list comprehension. Kemudian panggilan lower itu memastikan kita menangkap file dengan eksistensi PNG itu huruf kapital juga. Kemudian ada data append, di mana untuk setiap file itu kita menambahkan dictionary telah berisi 3 field. File path dalam kurung path lengkap ke file gambar, kemudian label atau indeks numerik kelas dari 0 sampai 9, kemudian class name yaitu nama kelas yang mudah dibaca manusia. Def itu sama dengan PND data frame data, di mana dia mengubah list of dictionary itu menjadi pandas data frame. Setiap dictionary itu menjadi satu baris dengan key menjadi nama kolom. Hasilnya itu adalah table dengan 26.386 baris dan 3 kolom. Nah, di sini outputnya di sini menunjukkan total 26.386 gambar terkumpul dan distribusi per kelas. Kita bisa lihat ketidakseimbangan yang sudah kita bahas tadi. Di sini Destilus Preticulotus di sini itu 12.000 gambar, sementara Blitjanus fulvus itu cuma 206 gambar. Kemudian kita masuk ke pembagian data, yaitu training, validation, testing. Nah, sekarang kita perlu membagi data itu menjadi 3 sel. Training set untuk melatih model, kemudian validation set itu untuk memantau performa selama training, kemudian juga mencegah overfitting, dan juga testing set untuk evaluasi akhir yang jujur. Data ini itu tidak boleh dilihat model sama sekali selama training. Nah, pertama di sini kita melakukan two-step split. Langkah pertama itu adalah membagi data menjadi 70% train, kemudian 30% sisa tem. Itu langkah kedua, membagi tem itu menjadi 50%, 50%, sehingga validation dan testing itu masing-masing mendapat 15% dari total. Kemudian ada parameter test size, di mana sama dengan 0,30, yang dimana ini berarti 30% data itu masuk ke tem underscore df, dan 70% itu masuk ke train underscore df. Oke, kemudian ada parameter stratify sama dengan df untuk label, di mana ini adalah kunci yang sangat penting. Stratified split itu memastikan bahwa proporsi setiap kelas di train validation, kemudian juga testing set itu sama persis dengan proporsi di dataset penuh. Tanpa ini, bisa saja kelas yang sedikit seperti Janus fulvus dengan 206 gambar itu hampir tidak masuk ke testing set, sehingga evaluasi jadi tidak representatif. Kemudian ada parameter random state sama dengan 42, di mana ini adalah seed untuk random number generator, di mana ini memastikan split yang sama setiap kali kode dijalankan. Reproducibility itu sangat penting ke dalam riset, di mana angka 42 itu tidak ada artinya khusus secara matematis. Ini hanya konvensi yang populer di komunitas data science karena referensi ke Hitchhiker Guide to the Galaxy. Nah, di sini ada outputnya yang menunjukkan trainnya itu sama dengan 18.470 gambar. Kemudian ada validation 3.958 gambar. Kemudian ada testing juga, yaitu 3.958
gambar. Totalnya yaitu 26.386 proporsi dengan proporsi 70 15 15. Di mana ini cukup standar untuk dataset ukuran sedang yang seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian 3, yaitu membuat pipeline TF data. Nah, pertama kita akan kenal dulu apa itu tf.data. Sebelum kita bahas code-nya, di sini saya akan menjelaskan dulu kenapa kita memakai tf.data. Tantangan utama dalam training deep learning itu adalah bagaimana kita bisa terus-menerus menyuplai data ke GPU tanpa GPU harus menunggu. Nah, jika kita load gambar satu persatu dari disk setiap kali kita dibutuhkan, GPU itu akan sering eh, ideal menunggu data, sangat tidak efisien. Nah, TF Data itu adalah API TensorFlow yang memungkinkan kita membangun pipeline data yang efisien, sehingga gambar itu bisa dipreproses secara paralel di GPU, sementara GPU sedang menghitung gradien dari batch sebelumnya. Ini disebut pipeline atau eh, pre-caching. Nah, kemudian di sini ada fungsi load, augmentasi, dan pipeline. Fungsi load image itu menerima pet file dan label, lalu mengembalikan gambar itu sebagai tensor float 32 dan labelnya. Kemudian ada tf.io.read file path itu membaca file dari disk dan mengembalikan kontennya sebagai bit. Ini beroperasi langsung dalam TensorFlow Graph, bukan Python biasa, di mana ini penting untuk efisiensi. Kemudian ada image sama dengan tf image decode underscore png dalam kurung img, channel itu sama dengan 3. Mendecode batch tadi itu menjadi tensor gambar itu berisi nilai pixel integer 0 sampai 255. Kemudian parameter channel sama dengan 3 itu memastikan gambar itu dibaca sebagai RGB 3 channel, bukan sebagai grayscale, di mana ini penting untuk efisiensi RGB, efisiensi B0, di mana kita mengharapkan 3 channel. Kemudian ada image sama dengan tf image resize, kemudian dalam kurung img, img underscore size, di mana dia ini mengubah ukuran gambar menjadi 224 kali 224 pixel. Semua gambar dalam dataset itu mungkin punya ukuran yang berbeda-beda, tetapi jadi kita perlu menyeragamkannya secara yang dimana secara default TensorFlow itu menggunakan metode bilinear interpolasi. Kemudian ada yang image sama dengan tf cache dalam kurung image, tf float 32, di mana dia ini mengubah tipe data tensor dari integer 0 sampai 20 0 sampai 255 itu menjadi float 32, di mana ini diperlukan karena operasi matematika dalam neural network itu membutuhkan tipe float, bukan integer. Nilai pixel masih dalam skala 0 sampai 255. Setelah ini, normalisasi ke 0 sampai 1 atau skala lain itu akan dilakukan oleh layer pre-processing. Kemudian efisien net di dalam model. Oke, di sini kemudian kita masuk ke fungsi augment, yang dimana dia ini menerapkan transformasi acak untuk memperkaya variasi data training. Data data augmentasi itu hanya diterapkan pada training, tidak pada validation dan test. Nah, kenapa? Karena kita ingin mengevaluasi model pada kondisi normal, bukan kondisi yang telah dimodifikasi. Yang pertama di sini ada TF image random flip left right, yaitu secara acak membalik gambar secara horizontal.
atau 50% probabilitas. Ini masuk akal untuk gambar ikan karena ikan itu bisa berenang ke kiri, ke kanan, dan itu tidak mengubah jenisnya. Kemudian TF image random brightness, di mana image, max delta itu sama dengan 0,1. Secara acak ini mengubah kecerahan gambar dalam rentang minus 0,1, kemudian koma plus 0,1. Ini mensimulasikan kondisi pencahayaan yang berbeda-beda itu di bawah air. Kemudian ada TF image random constant, di mana image, lower itu sama dengan 0,9, kemudian upper itu sama dengan 1,1. Secara acak ini mengubah kontras gambar, kemudian mensimulasikan variasi kejernihan air laut. Kemudian kita masuk ke make dataset. Yang pertama yaitu DS sama dengan DF dataset from tensor slices. Ini membuat dataset dari dua array. Pertama array NumPy, di mana ini array head file dan array label. Dataset ini akan mengiterate pasangan yaitu file path dan label satu per satu. Kemudian ada dsmap dalam kurung load image, kemudian parallel calls itu sama dengan tf data autotone, di mana dia ini menerapkan fungsi load image ke setiap elemen. Kemudian parallel calls yang sama dengan tf data autotone, ini berarti TensorFlow secara otomatis memutuskan berapa banyak thread paralel yang digunakan untuk memuat gambar. Itu berdasarkan resource yang tersedia. Kemudian ada DS Shuffle sama dengan DS Shuffle 1000, di mana dia ini mengacak urutan data training dengan buffer 1000 elemen. Ini penting agar model tidak belajar dari pola dari urutan data. Kemudian buffer 1000 itu berarti TensorFlow selalu mempertahankan 1000 elemen dalam memori dan mengambil elemen berikutnya secara acak dari sana. Kemudian ada DS batch size prefetch TF data autotone batch ini mengelompokkan gambar itu menjadi batch berisi 32 gambar. Prefetch itu memungkinkan pipeline itu membuat batch berikutnya di CPU. Sementara GPU itu sedang memproses batch saat ini, di mana ini kunci efisien TF dari data. Kemudian kita masuk ke membangun model transfer learning yaitu efisien net B0. Nah, fungsi build model ini dirancang secara generik, di mana dia ini menerima fungsi base model dan fungsi preprocessing sebagai parameter, sehingga bisa dipakai untuk efisien.net maupun mobile.net. Base model VN dalam kurung include top sama dengan false, kemudian weight sama dengan ImageNet, input shape sama dengan 224.224,3, kemudian include top sama dengan false. Ini berarti kita tidak mengambil layer classifier aslinya yang dirancang untuk 1000 kelas ImageNet. Kita hanya mengambil bagian fitur ekstraktor saja. Wedge sama dengan ImageNet, ini berarti kita membuat bobot preparedNet dari ImageNet. Ini yang membuat transfer learning itu bekerja. Kemudian ada base model trainable sama dengan false, yang dimana ini adalah baris kunci untuk fitur extraction. Dengan mengset trainable ke false, kita membukukan seluruh bobot base model selama training. Bobot-bobot ini itu tidak akan berubah, hanya classifier head kita yang akan diupdate. Kemudian input sama dengan TF keras input itu dalam kurung shape sama dengan 224,224,3, di mana dia ini mendefinisikan tensor input model titik shape untuk dalam kurung 224,224,3. Berarti gambar 224 kali 224 pixel dengan 3 channel warna RGB. Kemudian ada X sama dengan preprocess underscore VN dalam kurung input, yang dimana dia ini menerapkan fungsi preprocessing khusus arsitektur. Untuk efisiennya, ini melakukan normalisasi pixel ke rentang yang diharapkan oleh model. Setiap arsitektur preparedNet yang
itu punya cara untuk normalisasi, yang berbeda-beda. Jadi penting untuk menggunakan fungsi preprocessing yang tepat. Kemudian X sama dengan base model, atau dalam kurung X, training sama dengan false. Yang dimana dia ini melewatkan input melalui base model. Parameter training sama dengan false itu memastikan layer seperti batch normalization dan dropout di dalam base model itu berperilaku dalam model eh, inferensi, bukan training. Penting, di mana ini penting karena base model itu sudah dilatih dan tidak kita melatih ulang. Kemudian ada kemudian di sini ada layer global average plotting 2D, di mana layer ini itu mengubah output 3D dari convolutional base itu misalnya seperti 7 kali 7 dikali 1280 untuk efisienet B0 itu menjadi vektor 1D atau 1280 nilai dengan mengambil rata-rata spasial dari setiap fitur map, di mana ini tuh lebih efisien dan tidak rentan oleh overfitting dibanding flatten. Layer dropout 0,3, yang dimana dropout ini adalah teknik regularisasi, yang dimana selama training itu secara acak 30% neuron itu dimatikan atau di set ke 0. Kemudian pada saat eh, forward pass ini mencegah model terlalu bergantung pada neuron tertentu untuk membantu generalisasi. Kemudian ada layers titik densed dalam kurung nucleus activation sama dengan softmax, di mana layer output dengan 10 neutron satu per kelas dan aktivasi softmax. Softmax itu mengubah output menjadi distribusi probabilitas. Setiap nilai antara 0 dan 1, kemudian dan jumlahnya semuanya itu 1. Nilai tertinggi itu menunjukkan kelas yang diprediksi model. Nah, di sini ada outputnya dari model summary, yang dimana menunjukkan struktur lengkap dari model kita. Total parameter yaitu 4.049.571. 4.062.000. Di sini ada total parameter yaitu 4.062.381 atau sekitar 15,5 MB. Kemudian ada trainable parameter, di mana ini hanya 12.810 atau sekitar 50,4 KB. Kemudian di mana itu hanya parameter dari layer dense kita. Kemudian ada non-trainable parameter, di mana di ini ada 4.049.571, di mana sekitar 15,45 MB. Nah, ini adalah seluruh parameter efisiennya B0 yang kita sudah bukukan. Kita hanya melatih 12.810 dari 4 juta lebih parameter. Itulah kenapa fitur ekstraksi itu sangat cepat. Kemudian kita masuk ke training model. Nah, di sini pertama ada model compile, di mana ini adalah langkah mengkonfigurasi model untuk training. Kita mendefinisikan 3 hal penting di sini. Yang pertama, optimizer sama dengan TF Crash Optimized Adam dalam kurung 1E di min 3, di mana Adam atau Adaptive Moment Estimation itu adalah optimizer yang sangat populer karena menggabungkan keunggulan beberapa metode. Ia menyesuaikan learning rate secara adaptif untuk setiap parameter, sehingga training cenderung itu lebih cepat dan stabil. Learning rate 1E3 itu adalah 0,001, adalah nilai default Adam dan titik awal yang baik untuk fitur ekstraksi. Nah, kemudian ada loss sama dengan sparse categorical cross entropy, di mana ini adalah fungsi loss untuk mengklasifikasi multiclass. Sparse itu adalah berarti label kita berubah integer 0 sampai 9, bukan one hot and quad vector. Cross entropy itu mengukur seberapa jauh distribusi probabilitas
prediksi dari distribusi yang sebenarnya. Kemudian ada metris akurasi, itu metrik yang dipantau selama training, yaitu akurasi itu mengukur presentasi prediksi yang benar. Kemudian ada TF crash callback early stopping, di mana dia ini prescient sama dengan 3. Restore base weight itu sama dengan true. Early stopping itu secara otomatis menghentikan training jika validation loss itu tidak membaik selama 3 epoch berturut-turut. Ini mencegah overfitting. Kemudian ada juga restore base weight sama dengan true, di mana dia memastikan setelah training berhenti, model dikembalikan ke bobot terbaik yang pernah dicapai, bukan bobot di epoch terakhir. Nah, di sini ada outputnya, di mana training itu berlangsung selama 10 epoch penuh. Artinya, early stopping itu tidak dipicu karena loss-nya itu terus membaik dan atau bisa dibilang cukup stabil. Nah, epoch pertama yaitu akurasi 0,9180, file akurasi 0,9682. Jika kita perhatikan, file akurasi ini sudah lebih tinggi dari tren akurasi di epoch pertama. Ini adalah hal yang normal dalam transfer learning. Base model itu sudah sangat kuat, sehingga bahkan di epoch pertama performanya sudah bagus. File akurasi itu lebih tinggi karena tidak ada augmentasi di validation set. Saya di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai epoch pertama. Dimana jika kita lihat angkanya, tren akurasinya itu 91,80% dengan loss 0,2997, di mana ini adalah angka yang sudah sangat bagus untuk epoch pertama. Sebagai perbandingan, model yang benar-benar random pada 10 kelas itu hanya akan punya akurasi sekitar 10%. Jadi 91,80% di epoch pertama itu menunjukkan betapa kuatnya fitur yang sudah dipelajari efisiennya BM0 dari ImageNet. Yang lebih mengejutkannya lagi itu adalah file akurasi yang dimana dia ini 96,82% dengan file loss yaitu 0,1233. Validation akurasi ini lebih tinggi dari tren akurasi. Selisihnya bahkan cukup besar, yaitu 96,82% versus 91,80% atau sekitar 5% lebih tinggi. Ini biasanya kita mengharapkan model yang lebih baik di data yang sudah dilihat atau training itu dibanding data baru, yaitu validation. Nah, kenapa bisa seperti ini? Itu ada dua alasan utama. Pertama, pada training set itu kita menerapkan data augmentasi, yaitu flip brightness kontras yang membuat gambar training itu lebih sulit dibanding gambar aslinya. Jadi, akurasi di training set itu diukur pada gambar yang sudah dimodifikasi, sementara validation itu diukur pada gambar asli yang lebih mudah. Kemudian yang kedua itu adalah layer dropout aktif selama training, atau secara acak itu mematikan 30% neuron, tapi nonaktif selama validation atau inferensi, sehingga model itu punya kemampuan penuh saat evaluasi di validation set. Kemudian kita masuk di epoch 2, di mana epoch 2 ini adalah lompatan besar. Jika kita perhatikan hal pertama yang mencolok, yaitu waktu training itu turun drastis. Dari 3.760 detik menjadi hanya 82 detik. Ini adalah perbedaan 46 kali lipat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini karena overhead, kompilasi, dan inisialisasi yang sudah selesai di epoch pertama. Kecepatan per step itu juga menunjukkan hal ini. Dari 6 detik per step menjadi 135 detik per step. Nah, dari sisi akurasi ada peningkatan yang signifikan. Tren akurasi dan naik dari 91,80% ke 96,86%. Naik hampir 5% dalam satu epoch. Ini menunjukkan bahwa classifier head itu kita sedang belajar sangat cepat. Ingat, yang kita latih itu hanyalah satu layer dance dengan 12.810 parameter. Layer yang sangat sederhana sehingga ia bisa convergen dengan cepat. Nah, train loss itu turun drastis dari 0,2997 itu menjadi 0,1128.
hampir sepertiganya. Penurunan loss yang besar di awal ini adalah pertanda bahwa model sedang berada di fase belajar yang paling aktif, di mana setiap update bobot itu memberikan perbaikan yang besar. Kemudian file accuracy itu naik dari 96,82% itu ke 97,47%, yang dimana file loss-nya itu turun dari 0,1233 ke 0,0916. Perhatikan bahwa gap antara tren akurasi dan fail akurasi itu menyempit. Tadinya 5%, sekarang hanya 0,6%. Ini adalah tanda positif yang dimana model itu mulai stabil dan performa training dan validation itu sudah mulai selaras. Nah, kemudian di epoch ketiga, kita melihat ada pola yang konsisten. Semua metrik itu terus membaik, namun laju perbaikannya mulai melambat dibanding epoch kedua. Tren akurasi itu naik dari 96,86% ke 97,96%. Kenaikan 0,7% itu lebih kecil dan dari kenaikan 5% di epoch sebelumnya. Ini adalah perilaku normal itu sebelum training. Di mana model itu sudah menangkap pola-pola besar di epoch awal, dan sekarang itu mulai belajar pola-pola yang lebih halus dan detail. Trend loss itu turun dari 0,1128 itu ke 0,0867. Kemudian fall loss-nya itu turun dari 0,0916 itu ke 0,0774. Keduanya masih turun dengan cukup signifikan, yang berarti masih ada ruang untuk model berkembang lebih jauh. Kemudian file akurasi 97,95%. Ini model kita sudah hampir mendekati 98%. Di validation set baru di epoch ketiga, ini adalah performa yang sangat bagus, di mana gap antara train dan file itu juga terus menyempit, sekarang hanya 0,4%. Kemudian untuk per epoch itu juga naik dari 86 detik, dari 80 detik di epoch 2. Kemudian variasi kecil seperti ini normal dan bisa disebabkan oleh fluktuasi beban GPU, cache memory, atau faktor sistem lainnya. Kemudian kita masuk ke epoch yang keempat. Epoch keempat ini menunjukkan sesuatu yang menarik untuk dicermati, di mana tren akurasi itu hanya naik sedikit, dari 97,56% naik 97,60%. Nah, kenaikan 0,04% ini hampir tidak bergerak, namun file akurasi itu masih naik cukup, berarti dari 97,95% ke 98,16,16%, di mana artinya ini menunjukkan bahwa training akurasi ini sudah mulai mendekati langit-langit kemampuannya dalam konfigurasi saat ini. Dengan base model yang dibekukan dan hanya satu layer dance yang dilatih, ada batas atas yang natural dari apa yang bisa dicapai. Sementara itu, file akurasi masih bisa naik itu karena model terus menyempurnakan bobotnya secara lebih halus. Loss keduanya ini masih turun. Trend loss dari 0,0867 ke 0,0770, di mana file loss-nya ini dari 0,0774 ke 0,09695. Penurunan loss yang stabil ini itu menandakan training masih berjalan sehat dan belum ada tanda-tanda overfitting. Satu hal yang menarik, file loss yaitu 0,09695 itu sekarang sudah lebih rendah dari trend loss-nya, yaitu 0,0770. Fenomena ini konsisten dengan apa yang sudah kita jelaskan di epoch pertama. Augmentasi dan dropout itu membuat training lebih berat, sehingga loss-nya terlihat lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke epoch kelima, yang dimana tren akurasi melanjutkan kenaikan ke 97,94,94%, yang dimana ini adalah kenaikan yang lebih terasa dibanding sebelumnya, dibanding epoch keempat. Nah, naik 0,34%, ini menarik untuk dicatat bahwa training itu tidak selalu bergerak monoton dan linear. Ada variasi alami tergantung data apa yang diacak dan masuk ke setiap
batch-nya. Kemudian ada file akurasi ini mencapai 98,21%, terus naik secara konsisten. File loss-nya turun dari 0,0648, polosnya itu turun ke 0,0648. Nah, kita sudah di approach setengah jalan dan ini model sudah melampaui 98% di validation. Ini adalah titik yang sudah memuaskan. Kemudian early stopping kita itu punya pasien sama dengan 3. Artinya training baru berhenti jika falos itu tidak turun selama 3 epoch berturut-turut. 0,0916, kemudian 0,774, kemudian 0,0695, kemudian ke 0,0468. Jadi early stopping sama sekali belum terpicu. Nah, jadi waktu per epoch itu kembali ke 84 detik, lebih cepat dari epoch 4 yang 92 detik, di mana variasi ini cukup wajar. Kemudian kita masuk ke epoch ke-6. Epoch ke-6 ini membawa tren akurasi sudah ke 98,01%, melewati angka 98% untuk pertama kalinya. Ini adalah tonggak yang menarik. Artinya lebih dari 98 dari setiap 100 gambar training itu sudah diklasifikasikan dengan benar. Tetapi ada sesuatu yang perlu diperhatikan di pos ini. File akurasi itu sedikit turun dari 98,21% ke 98,13%. Ini adalah penurunan kecil yaitu 0,08%, tetapi perlu kita catat. Apakah ini overfitting? Belum bisa disimpulkan dari satu epoch saja. Palos masih turun tipis dari 0,0648 ke 0,0638. Ini yang dipantau oleh early stopping. Fluktuasi kecil di file akurasi seperti ini sangat normal dan bisa terjadi karena variasi dalam proses evaluasi sendiri. Yang penting itu untuk diperhatikan oleh early stopping secara itu adalah velos, bukan file akurasi, dan velos masih turun. Jadi trending masih dilanjutkan. Nah, trend loss turun dari 0,090 ke 0,0643 itu menunjukkan model masih belajar dari training data. Kemudian kita masuk ke epoch ke-7, di mana jadi menunjukkan pemulihan yang meyakinkan setelah sedikit turunnya file akurasi di epoch ke-6. File akurasi naik kembali dari 98,13%, kemudian naik ke 98,18%. Ini mengonfirmasi bahwa penurunan di epoch 6 itu hanyalah fluktuasi sementara, bukan tren overfitting. Tren akurasi naik dari 98,21%, kemudian dan tren loss-nya itu turun signifikan dari 0,0643 ke 0,0575, di mana ini adalah penurunan yang cukup besar di fase akhir training. File loss juga turun dari 0,0638 ke 0,0630. Nah, ada satu hal yang menarik, yaitu gap antara tren akurasi, yaitu 98,21%. Kemudian ada fail akurasi, yaitu 98,1%. Ini sekarang hanya 0,03%, yaitu hampir identik. Di mana ini adalah tanda yang sangat baik bahwa model itu tidak overfitting sama sekali. Model itu berperforma hampir sama persis di data training dan data yang belum pernah dilihat. Kemudian epoch ini juga yang tercepat sampai saat ini, hanya 81 detik dengan 135 meter per sekund per stepnya. Kemudian kita masuk ke epoch 8, di mana ini menyajikan fenomena yang menarik lainnya. Tren akurasi itu turun dari 98,21% ke 98,12%. Sementara file akurasinya justru naik dari 98,18 ke 98,31%. Ini terlihat kontradiktif, di mana bagaimana model lebih baik di validation tapi lebih buruk di training. Penjelasannya ada pada sifat stokastik dari training. Setiap epoch data training itu diacak ulang karena kita punya di DS Shuffle sama dengan 1000 DS Shuffle 1000 di pipeline. Nah, batch-batch yang terbentuk di epoch 8 itu mungkin kebetulan mengandung lebih banyak contoh yang sulit, gambar dengan pencahayaan yang tidak ideal, kemudian ikan yang posisinya tidak biasa, atau setelah augmentasi jadi lebih
sulit, yang dimana ini membuat tren akurasi sedikit turun. Namun secara keseluruhan, bobot model masih berkembang ke arah yang lebih baik. Terbukti dari file akurasinya yang naik. File akurasi 98,31% itu adalah yang tertinggi sampai saat ini. Dan velocity-nya itu turun ke 0,0606. Trend loss-nya juga masih turun dari 0,0575 ke 0,0565. Gimana penurunan kecil yang menandakan trending itu sudah mendekati konvergensi. Nah, early stopping masih tidak terpicu karena volumenya terus turun di setiap epoch. Kemudian ada epoch ke-9, kita masuk ke epoch 9 yang dimana tren akurasinya itu kembali naik ke 98,18%. Pemulihan dari sedikit turunnya di epoch 8 kemudian ada file akurasinya naik lagi ke 98,33%, yang dimana ini mencetak rekor baru yang lagi-lagi dipecahkan. Trend loss-nya terus turun ke 0,0553 dan velocity-nya turun ke 0,586. Tren penurunan loss yang konsisten di 9 epoch berturut-turut ini adalah bukti nyata bahwa trading itu berjalan dengan sangat sehat. Kemudian perlu diperhatikan alpha loss itu dari 0, bahwa loss-nya itu 0,0586, sekarang itu lebih rendah dari trend loss-nya, yaitu 0,0553. Trend loss-nya lebih rendah. Ini karena model sudah sangat fit dengan data training, namun kesenjangan keduanya sangat kecil yang tetap menunjukkan tidak ada overfitting. Waktu di epoch ini sedikit lebih lama, 90 detik, 950 ms per stepnya. Variasi ini tidak ada maknanya secara khusus, hanya fluktuasi normal beban sistem. Di titik ini, dengan 9 dari 10 epoch sudah selesai, model kita sudah mencapai file akurasi 98,33%, di mana sudah melampaui banyak ekspektasi untuk sistem fitur ekstraksi tanpa fine tuning. Kita tinggal menunggu satu epoch terakhir untuk melihat apakah ada perbaikan lebih lanjut. Kemudian di epoch 10, yang dimana di epoch terakhir, di mana tren akurasinya mencapai 98,29%. Kemudian file akurasinya mencapai 98,43%. Kemudian di mana keduanya ini adalah angka tertinggi sepanjang training. Tren loss-nya itu turun ke 0,0522. Kemudian follow-nya juga ke 0,0557. Yang dimana juga keduanya turun sepanjang training. Fakta bahwa epoch terakhir menghasilkan performa terbaik ini mengkonfirmasi bahwa early stopping memang tidak perlu terpicu, sehingga masih terus berkembang setiap epoch dan tidak menunjukkan tanda-tanda overfitting sampai epoch terakhir. Jika kita punya lebih banyak epoch, kemungkinan model masih bisa sedikit lebih baik lagi. Karena kita menggunakan restore base wedge sama dengan true pada early stopping dan epoch 10 adalah epoch dengan loss terbaik, maka bobot dari epoch 10 inilah yang akan kita gunakan di evaluasi selanjutnya. Nah, jika kita rangkum tren trainingnya, yang pertama, tren akurasinya dari 91,80 training ke 96,86% ke 97,56%, kemudian naik ke 97,60%, kemudian naik lagi ke 97,94%, kemudian turun ke 98,01%, kemudian naik kembali ke 98,21%, tetapi turun lagi ke 98,12%, kemudian naik 98,1%, kemudian naik lagi 98,29%, di mana tren naik ini secara konsisten masih ada sedikit fluktuasi di epoch 8. Kemudian untuk file akurasinya yang pertama 96,82%, di mana dia ini naik ke 97,47%, kemudian naik lagi ke 97,95%, kemudian naik lagi ke 98,16%, 98,16%, kemudian naik lagi ke 96,21%, kemudian turun 98,13%, kemudian naik lagi ke 98,18%, kemudian naik lagi ke 98,31%, kemudian naik lagi ke 98,33%, kemudian terakhir naik lagi ke 98,43%. Dia juga naik konsisten dengan satu dip kecil di epoch 6 yang langsung pulih.
Kemudian ada trend loss-nya dari 0,2997, kemudian turun ke 0,1128, kemudian turun ke 0,0867, kemudian turun lagi ke 0,0770, kemudian turun lagi ke 0,0690, kemudian turun lagi ke 0,06493, kemudian turun lagi ke 0,0575, kemudian turun lagi ke 0,0565, kemudian turun lagi ke 0,0553, kemudian terakhir turun ke 0,0522, di mana ini terus turun monoton tanpa pengecualian. Kemudian ada fallousnya dari 0,1233, kemudian turun ke 0,0916, kemudian turun ke 0,0774, kemudian turun lagi ke 0,0695, kemudian turun ke 0,0648, kemudian turun lagi ke 0,0638, kemudian turun lagi 0,0630, kemudian turun lagi ke 0,0606, kemudian turun 0,0586, kemudian turun yang terakhir yaitu 0,0557, di mana dia ini turun terus monoton tanpa pengecualian. Nah, kesimpulan dari analog training ini di mana model belajar dengan sehat, stabil, dan konsisten. Tidak ada tanda overfitting atau fallousnya tidak naik, tidak ada divergence atau lossnya tidak melonjak tiba-tiba, dan performa akhir itu sangat memuaskan, di mana ini adalah hasil terbaik yang bisa kita harapkan dari pendekatan fitur ekstraksi. Kemudian ada visualisasi kurva training. Nah, di sini ada history yang dimana dia ini adalah dictionary yang menyimpan nilai metrik di setiap epochnya, yaitu kunci akurasi berisi lihat nilai train akurasi per epochnya, fail akurasi untuk validation akurasi, dan seterusnya. Nah, jika kita melihat outputnya yaitu grafiknya, yang dimana grafik kiri ini menunjukkan kurva akurasi, di mana garis train itu biru itu dimulai dari sekitar 0,918, kemudian naik bertahap hingga 0,983, kemudian naik lagi perlahan ke 0,984. Kedua garis konvergen ini tidak ada tanda-tanda overfitting. Kemudian ada juga gambar sebelah kanan yang menunjukkan kurva loss, sehingga keduanya menurun dengan konsisten. Ini adalah tanda-tanda training yang sehat. Tidak ada yang dimana loss validation selalu di atas loss training. Karena loss training itu diukur sambil model masih belajar, tapi keduanya masih terus turun. Kemudian kita masuk ke evaluasi model pada data tes. Nah, di sini jika kita perhatikan, di sini ada ada Y sama dengan ada Y underscore true itu sama dengan tes DF, kemudian label value, di mana kita mengambil label sebenarnya dari tes set sebagai array numpy. Kemudian ada model predict, di mana tes DS verbose sama dengan 0 ini menjalankan model dari seluruh tes set, kemudian mengembalikan probabilitas untuk setiap kelas kelasnya. Kemudian output berupa array 2D itu berukuran 3958,10, di mana 3958 gambar masing-masing dengan 10 nilai probabilitas. Kemudian ada NP argmax, di mana dalam kurung di underscore pred, kemudian underscore prop, sama x sama dengan 1, di mana dia mengambil indeks nilai tertinggi dari setiap barisnya, yaitu x sama dengan 1. Ini mengubah probabilitas menjadi prediksi kelas tunggal. Nah, di sini ada output dari classification report. Nah, precision itu mengukur dari semua prediksi sebagai kelas X, yang dimana ini berupa persen yang benar-benar kelas X. Recall itu mengukur dari semua gambar yang benar-benar kelas X, berapa persen yang berhasil dimodifikasi. Kemudian ada Descilius Reticulatus, di mana ini presisinya 0,99, kemudian ada call-nya 1,0, kemudian F1 score-nya itu 0,99 dengan satu
817 sampel tesnya. Ini kelas dengan dukungan terbanyak dan performanya sangat baik. Kemudian ada Lucianus Fulvus, ini proficient, provisinya 1,0, kemudian recoil 1,0, F1-nya juga 1,0. Menariknya dengan data paling sedikit, yaitu sampel tesnya justru diklasifikasikan sempurna. Ini menunjukkan bahwa spesies ini memiliki fitur visual yang sangat unik dan mudah untuk dibedakan. Kemudian ada akun akun terus nigrofuscus, di mana ini previsinya sama dengan 0,97, kemudian recoilnya 0,91, dan F1-nya sama dengan 0,94. Ini adalah kelas dengan performa terendah dengan hanya 32 sampel tes dan recoil 0,91. Artinya hanya ada sekitar 3 gambar yang salah klasifikasi. Kemudian overall, di mana akurasinya itu 0,99, kemudian 0,99 atau 99%, yang dimana ini adalah hasil yang luar biasa bahkan untuk model produksi sekalipun. Nah, di sini ada confusion matrix yang dimana memberikan gambaran lebih detail. Kemudian di diagonal utama itu menunjukkan prediksi yang benar. Di luar diagonal itu adalah kesalahan yang adalah kesalahan. Kita bisa lihat hampir semua nilai ada di diagonal, di mana model sangat jarang salah. Beberapa kesalahan kecil itu sering terjadi di Dascilicius radicalutus. Ada satu yang salah ke akan terus, satu ke kromis, dan akan terus nigrofuscus yang dimana dia ada 3 yang salah ke Dascilus. Oke, kemudian kita analisis efisiensi model, di mana mengukur ukuran dan kecepatan. Fungsi ini menyimpan model ke file .h5 sementara mengukur dalam MB lalu menghapus file tersebut. OS Byte Resize itu mengembalikan ukuran dalam bytes dibagi 1024 kali 1024 untuk konversi ke MB. Nah, fungsi ini mengukur waktu inferensi rata-rata per gambar dalam milisecond. Kita mengukur 10 batch pertama untuk mendapat estimasi yang representatif. Kemudian image shape itu indeks 0 adalah jumlah gambar dalam batch, misalnya biasanya 32, sehingga kita bisa mendapat waktu per gambar bukan per batch-nya. Pengukuran performa model kemudian itu dikumpulkan dalam data frame ringkasan yang menampilkan akurasi 99%, kemudian F1 macro 98%, kemudian total parameter 4 juta lebih. Kemudian trainable itu parameter hanya 12.810 untuk ukuran model sekitar 15 MB, dan waktu inferensi per gambar itu yang sangat cepat. Nah, di sini jadi kita perhatikan kembali di confusion confusion matrix. Nah, garis vertikal di sebelah kiri ini mewakili true label atau kelas asli yang sebenarnya. Sedangkan garis horizontal bagian bawah itu mewakili predict label atau kelas hasil tebakan model. Sifat dasar dari confusion matrix yang ideal itu adalah memiliki garis diagonal utama yang terisi penuh oleh angka-angka besar dengan warna yang pekat atau cerah. Sementara itu, area di luar garis diagonal itu bernilai 0 atau sekecil mungkin. Jika kita perhatikan matriks milik node kita, garis diagonalnya itu terlihat sangat solid dan kontras. Hal ini itu menegaskan kembali bahwa mayoritas besar data uji itu berhasil dipetakan ke kelas yang benar. Namun, untuk memberikan analisis yang berbobot akademis tinggi, kita wajib memperhatikan error atau salah prediksi yang dilakukan oleh model. Jangan menyembunyikan error, karena disitulah letak analisis dari sistem kita sendiri. Jika kita teliti lebih dalam, terdapat fenomena menarik di mana ada belasan gambar dari spesies Chromis Skikura yang salah ditebak oleh model sebagai spesies Amprion clarki. Mengapa fenomena ini, misklasifikasi ini bisa terjadi? Jika kita kembalikan pada karakteristik dataset,
Phase 4 knowledge, seluruh data gambar itu dipotong atau di crop secara otomatis dari rekaman video di bawah laut alam. Kondisi lingkungan bawah laut itu sangat dinamis. Ada beberapa faktor perubahan pencahayaan akibat kedalaman air atau ke distorsi gerakan akibat arus, serta bayangan dari terumbu karang. Secara biologi atau morfologi, beberapa spesies ikan itu memiliki bentuk siluet tubuh silhouette yang sangat mirip. Ketika ikan-ikan tersebut berenang membelakangi kamera atau berada di sudut yang gelap, warna khas tubuh mereka itu menjadi bias. Akibatnya, model komputer vision kita itu terkadang terkecoh oleh kemiripan bentuk geometris tubuh tersebut dan mengabaikan fitur warna terdistorsi. Analisis mendalam seperti ini yang membedakan seorang insinyur informatika dengan sekedar penggunaan tools visualisasi biasa. Nah, kemudian kita kembali ke cara ke classification report kita. Di sini kita bisa melihat tabel metrik yang berisi 3 komponen utama, yaitu precision, recall, advanced score. Nah, mari kita breakdown artinya secara sederhana agar mudah dipahami jika kita mempresentasikan proyek ini. Pertama, precision, yang dimana metrik ini menjawab pertanyaan dari semua gambar ikan yang diprediksi oleh model sebagai spesies A, berapa banyak yang benar-benar spesies A. Ini berbicara tentang ketepatan atau kualitas prediksi model kita itu agar tidak terjadi false positif. Kemudian yang kedua itu ada recall, di mana dia ini menjawab pertanyaan sebaliknya. Dari seluruh gambar spesies A yang sebenarnya ada di dalam dataset, berapa banyak yang berhasil ditemukan dan dikenali dengan benar oleh model. Nah, ini berbicara tentang sensitivitas atau kemampuan model dalam menyapu bersih seluruh target tanpa ada yang terlewat atau false negatif. Ketiga, ada F1 score, yang dimana ini adalah rata-rata harmonis antara precision dan recall. Jika nilai F1 score suatu kelas itu mendekati angka 1,0 atau 1 atau 1,0 atau 100%, itu artinya performa model pada kelas tersebut sangat stabil sehingga seimbang dan tidak timpang belah pihak. Sekarang mari kita analisis hasil konkret pada model kita. Untuk spesies dengan jumlah data yang melimpah seperti Dascylus reticulotus yang memiliki lebih dari 12.000 gambar, model kita mendapatkan F1 score yang sempurna yaitu 1,0. Hal ini sangat wajar karena model kita memiliki banyak contoh yang untuk mempelajari variasi bentuk dan fitur visual dari ikan tersebut. Kemudian bagaimana dengan spesies yang datanya sangat minim? Nah, jika kita lihat spesies dari Lutjanus fulvus yang hanya memiliki 206 gambar di seluruh dataset, luar biasanya yaitu nilai F1 skornya itu memiliki minoritas masih mampu bertahan di angka 0,94 atau 94%. Secara ilmiah, ini adalah bukti konkret mengapa transfer learning ini menggunakan arsitektur pre-trained efficient net B0 yang kita pilih ini sangat superior. Walaupun data lokal yang kita miliki untuk spesies tertentu sangat mendekati model tidak langsung mengalami sangat sedikit, model tidak langsung mengalami overfitting parah. Bobot-bobot weight yang sudah dilatih pada dataset raksasa. Kemudian ImageNet berhasil mentransfer kemampuan ekstraksi fitur visual universal seperti tekstur sisik, kemudian bentuk sirip dan bukan morfologi tubuh ikan, sehingga model tetap cerdas meskipun hanya melihat sedikit sampel data baru. Nah, dari yang sudah kita kerjakan, ada beberapa poin kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama, efektivitas transfer learning, yang dimana di ini penggunaan arsitektur pre-trained efficient NetBL0 itu terbukti sangat efektif untuk menangani klasifikasi objek biologi dunia nyata, seperti spesies ikan, dengan pencapaian akurasi akhir mencapai 98,42% pada data tesnya. Kemudian ada efisiensi komputasi yang nyata, di mana dengan menerapkan metode pembukuan layar atau freezing pada fitur ekstraktor dan hanya melatih sekitar 12.810 parameter pada classifier head. Nah, kita berhasil memangkas waktu training secara drastis dari yang semulanya ribuan detik hanya menjadi sekitar 80 detik saja per epoch menggunakan GPU. Ini menghemat resource komputasi tanpa mengorbankan akurasi, ketahanan terhadap imbalance data, pendekatan pra-pemrosesan data yang kita lakukan menjadi memfilter dataset
yang kita lakukan dengan dataset menjadi 10 kelas utama itu terbukti memberikan hasil yang reliable. Model itu mampu mempertahankan performa di atas 90%, bahkan untuk kelas-kelas yang kekurangan sampel gambar. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan di materi kali ini. Di sini saya memiliki kesimpulan juga refleksi yang dimana kita sudah sampai di penghujung video ini. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari dengan cepat yang ingin kita capai hari ini. Nah, yang pertama, kita berhasil membangun sistem klasifikasi ikan bawah laut itu dengan akurasi 99% pada testing set, di mana ini adalah performa yang luar biasa untuk masalah 10 kelas. Kemudian yang kedua, transfer learning itu terbukti sangat powerful. Dengan hanya melatih 12.810 parameter dari total 4 juta parameter, kita mencapai performa tinggi dalam waktu training yang sangat singkat. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar bahwa data set augmentasi yang dimana meski sederhana, membantu model generalisasi lebih baik. Dan stratified split itu memastikan evaluasi kita adil dan representatif. Kemudian yang keempat, itu kelas imbalance itu tidak selalu berarti model akan buruk pada kelas minoritas. Contohnya, Janus Volvus hanya 331 sampel tes itu diklasifikasikan sempurna karena spesies ini punya fitur visual yang sangat khas. Kemudian, jika kita ingin mengembangkan proyek ini lebih jauh, ada beberapa ide yang menarik. Seperti pertama itu kita bisa mencoba fine tuning, kemudian unfreeze beberapa layer terakhir efisien Mekonol, kemudian melatih ulang dengan learning rate kecil seperti uh, IE-5 atau 0,0005. Nah, ini berpotensi meningkatkan akurasi lebih jauh. Kemudian yang kedua, ini kita bandingkan dengan MobileNet versi 2, di mana kode sudah menyiapkan infrastruktur untuk ini. Kemudian yang ketiga, coba kelas balancing teknik seperti weight loss untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Kemudian yang keempat, itu kita deploy model ini sebagai web app untuk mengklasifikasikan foto ikan secara real time. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada materi hari ini. Jika ada salah kata eh, atau yang bisa membingungkan kekeliruan atau kebingungan, saya mohon maaf. Itu saja dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.